Kak. Masih di mute, Devin. Oh iya, oke. Mohon maaf. Harusnya tadi udah langsung nyala. Selamat malam, halo Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Semoga selalu sehat ya. Oke, malam hari ini eh kita akan ngobrol seru tentang asuransi. Apalagi narasumber malam hari ini itu keren banget. Beliau tuh punya segudang cerita gitu ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa karena selalu banyak member baru yang hadir di iCommunity Level Up Club, jadi saya juga mau jelasin dulu tentang sekilas iCommunity, baru nanti kita ke topik utama pada malam hari ini. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Jadi kalau yang belum tahu Bapak Ibu, iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul gitu ya. Kita punya tagline Share Network, Grow Network gitu. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Jadi selain dari founder iCommunity, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, dan punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak banget jadi pembicara tentang digital marketing atau membuat buku tentang digital marketing gitu. Nah, lalu lebih dekat dengan iCommunity-nya. Jadi apa sih iCommunity itu? Jadi kami punya visi gitu. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity apa sih kayak gitu? Kita punya ada 4 hal nih. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas, kami nggak pengen jadi komunitas yang udah kumpul terus nggak ada apa-apanya, nggak ada kelanjutannya, atau bahkan nggak ada kode etiknya. No, kita pengen lebih dari itu. So, kita punya kode etik yang harus dipatuhi oleh baik dari leaderboardnya sendiri ataupun dari uh, member yang bergabung di iCommunity. Jadi, yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara yang tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik.
Dan yang kelima, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, itu dulu sekilas tentang iCommunity. Langsung aja kita panggil narasumber kita malam hari ini adalah Pak Johan Tamin, Senior Agency Director. Selamat malam Pak Johan. Malam-malam. Senang banget saya ketemu Pak Johan lagi karena seperti biasa Pak Johan akan selalu punya segudang cerita gitu. Jadi kita ngobrolnya nanti Bapak setelah memberikan apa ya insight gitu terus habis itu cerita kayak gitu jadi membuat kita lebih aware lagi gitu. Keren banget Pak Johan ini. Gimana Pak kalau malam hari ini kita akan ngobrolnya seputar apa Pak? Boleh nggak dikasih kisi-kisinya dulu? Ya, yang jelas sih pertama kita tahu ya eh, yang dengan sesuai dengan topik ya bahwa asuransi ya klaimnya bermasalah gitu. Dan sebelum masuk ke topik sana, mungkin saya akan memberi garis besarnya bahwa apa sih itu asuransi, seberapa pentingnya asuransi itu, dan apa yang menyebabkan klaim-klaimnya itu menjadi bermasalah. Ujungnya seperti itu sih. Oke. Ya, Benar-benar kayaknya sebenarnya awareness tentang asuransi sekarang tuh lebih ini ya Pak ya, nggak apa ya. Kalau dulu itu kayak asuransi itu orang tuh pasti takut gitu loh iya, gambarnya. Tapi betul. kalau sekarang udah lebih aware lagi, cuman ya sekali lagi kadang membuat orang takut karena masih ada asuransi mana yang paling trusted atau kita harus memakai asuransi seperti apa kayak gitu. Oke, boleh Pak. Langsung aja kita ke inti. Monggo Pak Johan kalau mau share screen silahkan. Oke, terima kasih Bu Devintia ya, Devintia, dan juga saya juga terima kasih kepada Pak Juanda selaku uh, founder ya dari iCommunity ini ya. Seperti itu, terima kasih udah diberikan kesempatannya untuk kita bisa sharing di komunitas ini. Oke, saya akan mulai untuk share untuk menghemat waktunya. Saya share coba bentar ya. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya profilnya saya ya, Kelihatan jelas. kelihatan jelas. Bentar. Oke, eh, saya sudah 18 tahun berkecimpung di dunia asuransi sejak 2005 sampai sekarang, dan gelar profesi saya di situ ada Registered Financial Planner, dan ini sebentar lagi juga saya mau menaikkan tingkat menjadi Certified ya, kemudian Qualified Wealth Planner dan Associate Estate Planning Practitioner, dan terakhir saya adalah seorang paralegal, yang dimana saya mempunyai misi membantu 5.000 klaim asuransi di seluruh Indonesia. Jadi merek apapun juga ya saya punya kompeten lah untuk bisa membantunya. Dan dari tahun 2005 sampai sekarang sudah membantu kurang lebih 400-an klaim. Ini 403 itu 2 bulan lalu yang waktu kita sharing ya. Berapa bulan yang lalu ya Bu Devinta, kurang lebih itulah. Saya belum update lagi nih. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kok nggak jalan? Harus. Oh, nih. Oke, Ya, oke. Udah. udah ya. Oke, ini uh, brosurnya ya, kita lewatkan. Oke, saya masuk ke yang tadi saya bilang, apa sih itu asuransi? Seberapa penting asuransi itu? Ya, ini asuransi itu adalah sesuatu yang eksklusivitas, teman-teman, Bapak Ibu semua pada malam hari ini, ya, di mana saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, ambillah ketika Anda masih bisa ambil asuransi ini. Seperti itu ya. Ketika Anda sudah tidak available, mau mohon-mohon pun pasti decline gitu. Maksudnya apa sih ini? Artinya tidak available, artinya kesehatannya ya. Kesehatan, ya saya ambil contoh lah diri saya. Diri saya saat ini sudah tidak available nih, Bapak Ibu ya. Saya beberapa kali mau nambah pun sudah di decline gitu. Karena tahun 2018 ya saya ada sempat kena yang namanya dibilang TIA, Transient Ischemic Attack, yang dimana dibilangnya stroke mini. Ya, pada saat pagi hari tiba-tiba muka saya yang sebelah kiri itu udah mati rasa seperti itu ya. Nah, singkat cerita pada saat udah menjalani pemeriksaan segala macam, thanks God nggak ada masalah, tapi tetap untuk mengajukan permohonan untuk membuat asuransi lagi di decline teman-teman ya. Jadi mumpung masih sehat dan masih punya kemampuan financial,
segera ambil seperti itu. Oke, nah ini yang menarik ya. Life insurance bukan tentang for me, teman-teman, Bapak Ibu. Tapi life insurance ini tentang from me, ya. Jadi bedanya ada di M sama tidak ada M. Seperti itu. Jadi life insurance ini bukan buat kita, tapi dari kita. Buat siapa? Buat keluarga, buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang masih tetap harus melanjutkan hidupnya. Ya, seperti itu. Dan ini anak-anak saya, ya, di mana saya membeli sebuah polis asuransi ini tujuannya apa sih? Tujuannya seperti ini. Ya, saya akan menjaga kalian bukan selama aku masih hidup, tetapi selama kalian masih hidup. Ini poin yang paling penting ya. Jadi kita beli sebuah asuransi jiwa itu ya bukan buat kita, tapi dari kita buat keluarga. Dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga itu bukan hanya menjaga keluarga itu selama kita masih hidup, tapi selama mereka masih hidup, karena mereka masih butuh biaya. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke itu, saya mungkin akan kasih garis besarnya asuransi itu seperti apa sih? Nah, ini ada sebuah metrik asuransi. Nah, kita bedakan ya, asuransi itu ada beberapa bukan asuransi, tapi sakit itu ada beberapa level, Bapak Ibu. Ya, level yang paling bawah adalah level minor, ya, di mana minor itu adalah batuk pilek. Ya, pada saat batuk pilek, rawat jalan pasti terjadi, Bapak Ibu. Rawat jalan pasti kita ke dokter atau ke eh, apotik untuk beli obat. Dan untuk rawat inap perlu nggak? Masih belum perlu. Ya. Dan kemudian perawatan jangka panjang tentunya belum perlu. Maka kalau misalnya cuma batuk pilek aja nih Bapak Ibu, solusinya apa sih? Solusinya Bapak Ibu cuma punya cash money aja udah solve problemnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari minor meningkat menjadi major, level penyakitnya, major itu bicara apa sih? Nah ini, operasi katarak, kista, usus buntu, operasi tulang, operasi lain-lain ya, seperti itu. Rawat jalan pasti terjadi ya, karena sebelum namanya kita melakukan operasi pastinya kita ada ke dokter dulu, pemeriksaan segala macam ya, terus kemudian dokter bilang oh ini harus operasi, kemudian kita harus lakukan rawat inap. Dan setelah itu perlu nggak perawatan jangka panjang? Belum diperlukan. Maka solusinya apa? Karena ini ada rawat jalan, tetap ya harus punya cash money Bapak Ibu. Dan kemudian karena ada rawat inap, Bapak Ibu harus mempunyai asuransi kesehatan ya. Nah, kita naik lagi levelnya menjadi level katastropik. Katastropik bisa dianggap adalah sebuah bencana, di mana penyakitnya apa aja sih? Gagal ginjal, jantung, stroke. Nah, pada saat terjadi yang namanya resiko level katastropik ini, rawat jalan pasti terjadi. Kemudian rawat inap juga ya tentu, dan perawatan jangka panjang sangat pasti. Ya, nanti di akhir sebelum sharing saya ada testimoni dari teman saya ya bisa men-sharingkan pengalaman dia ya. Solusinya apa dengan katastropik ini? Ya, yaitu kalau ada rawat jalan tetap ya cash money butuh, rawat inap adalah asuransi kesehatan, dan perawatan jangka panjang. Seperti apa sih perawatan jangka panjang? Pada saat orang selesai dia anggaplah transplant ginjal, itu ada lagi yang harus dilakukan adalah beli obat, pemeriksaan segala macam itu butuh biaya. Makanya ada namanya butuh untuk asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut survei WHO, 95% orang sebelum meninggal itu melewati namanya sakit kritis. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sekitar kita, ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka dipanggil yang Maha Kuasa melewati yang namanya sakit kritis lebih banyak ya dibanding yang kecelakaan, apalagi yang lain-lain. Lain-lain ini artinya apa? Tidur meninggal. Ya, saya bersyukur ayah saya waktu saya kelas 3 SD meninggal mendadak tidur gitu. Jadi tidak melewati namanya ICU. Tapi ibu saya 2012 meninggal melewati ICU hampir 1 bulan. Nah, jadi kalau kita lihat survei 95% sakit kritis nih. Artinya kalau WHO sudah mensurvei 95% sakit kritis, maka kita udah tahu bahwa levelnya adalah di katastropik dan solusinya sudah ada solusi yang saya berikan di atas tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu yakin bahwa hanya hanya di minor batuk pilek aja nggak bakal sakit yang lain, nggak apa-apa, solusinya udah ada jelas, cash money. Punya cash money solve problem. Tapi saya percaya Bapak Ibu malam hari ini orang yang bijak melihat di sekeliling Bapak Ibu apa yang terjadi dan berdasarkan WHO juga demikian. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu tentang susunan dari
struktur sebenarnya asuransi yang benarnya dari dasar apa sih? Yang pertama adalah ini, Bapak Ibu harus punya yang namanya punya hospitalized, yang dimana kalau terjadi yang namanya resiko sakit, ya itu semua diganti sesuai tagihan. Ya, ini bisa di-provide juga oleh BPJS juga bagus sekali. Kalaupun misalnya Bapak Ibu misalnya melihat BPJS kurang untuk pelayanannya, Bapak Ibu bisa mengambil untuk asuransi swasta. Tapi pastikan itu yang harus on bill, yang namanya penggantiannya 100%. Selanjutnya, setelah udah mempunyai hospitalized ini, harus punya yang namanya tadi kan saya udah kasih tahu di level katastropik, yaitu ada penyakit critical illness. Ya, kenapa mesti punya critical illness, penyakit kritis? Padahal kan di hospitalized ini asuransinya sudah mengcover 100%. Let's say misalnya terjadi namanya resiko stroke, ya. Begitu terjadi resiko stroke, untuk biaya rumah sakit, operasi itu semua di cover. Tapi namanya biaya hidup di cover nggak oleh asuransi? Tidak, Bapak Ibu. Sedangkan kita masih butuh biaya. Sedangkan untuk income yang kita dapatkan sudah stop. Karena namanya orang udah kena stroke, udah tidak bisa bekerja lagi. Mostly ya, seperti itu. Nah, masuk lagi levelnya, yaitu total permanent disablement. Artinya cacat tetap total. Pada saat terjadi cacat tetap total, kita butuh orang yang merawat. Kita butuh menghitung kebutuhan biaya hidupnya dia juga. Artinya lebih double lagi biaya yang kita harus siapkan. Dan yang selanjutnya adalah life insurance. Bicara tentang asuransi jiwa. Yang dimana ini kita yang tadi saya di awal sudah beritahu kepada Bapak Ibu, asuransi ini bukan bicara buat dari kita, bukan untuk kita, tapi dari kita, from me. Dan yang terakhir adalah investasi. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dan tekankan kepada Bapak Ibu, bahwa kita beli sebuah asuransi jiwa itu ataupun asuransi kesehatan, asuransi lainnya bukan untuk mengejar investasinya. Ya, jadi investasi itu nomor kesekian, seperti itu. Jadi yang kita kejar adalah perlindungannya. Oke. Nah, asuransi sangat penting nih Bapak Ibu. Tapi kenapa jika klaim kok bermasalah? Selalu bermasalahkah? Pertanyaannya kan gini ya, sesuai dengan judul kita ya, Bu Devin ya, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan klaim asuransi bermasalah? Ini yang saya akan bahas satu demi satu, Bapak Ibu. Dan saya akan memberikan pencerahan pada malam hari ini, yaitu mulai dari yang pertama adalah dari masa tunggu, Bapak Ibu. Pastikan masa tunggu yang diberitahu oleh tenaga pemasarnya itu kita mengerti ya. Masa tunggu ini bervariasi. Kalau namanya life insurance, asuransi jiwa, begitu kita sudah disetujui, artinya sudah issued, itu sudah berlaku. Ya. Tapi kalau misalnya untuk penyakit, ya, untuk penyakit, kalau misalnya untuk kesehatan, ada masa tunggu berbagai asuransi berbeda-beda. Ada yang 30 hari, ada yang 90 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 10 bulan, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada yang nomor 2 adalah PEC, pre-existing condition, yang dimana riwayat penyakit yang sudah ada. Nah, harus dipastikan kalau misalnya penyakit yang sudah ada, ya itu pastinya tidak tercover, Bapak Ibu, ya. Jadi harus declare dengan baik dan jelas. Dan kemudian ada lagi nomor 3 adalah ND, non-disclosure, yang dimana kondisi penyakit yang tidak diungkapkan, ya. Kondisi penyakit yang tidak diungkapkan, artinya kita nggak pernah mengungkapkan nih, terus kemudian ketahuan, nah, udah pastinya klaim akan ditolak. Dan di sini saya kasih tambahan, yaitu ada lagi penyebab lainnya adalah tidak enak nih dengan teman baik nih, ya saudara, relasi dan lain-lain ya. Saya akan kasih contoh ada pengalaman dari teman saya ya, gitu, yang dimana dia sudah ada diabetes, Bapak Ibu, dia ada diabetes, dan kemudian dia mengajukan asuransi kesehatan, pastinya ditolak ya. Dan singkat cerita beberapa tahun kemudian dia ketemu teman baiknya, teman inilah, teman di ibadah gitu, di perkumpulan kayak rohani, dan kemudian teman basket. Nah, kebetulan temannya ini adalah seorang tenaga pemasar dari perusahaan asuransi lain. Dan di mana dia menawarkan untuk produk-produk kesehatan, dan kemudian si teman saya ini bilang, saya udah nggak bisa masuk karena saya udah ada diabetes. Terus temannya bilang, oh don't worry, kita coba dulu, dia bilang. Kita coba gitu. Kita coba, ya kan, dia bilang, oh percuma lah, nggak bakalan mungkin, kata teman saya ini. Kan, tapi temannya tetap memaksakan, akhirnya karena dia tidak enak, ingat ya kata di sini saya garis bawahi tidak enak, akhirnya dia bilang ya udah, ya dicoba gitu. Gitu dicoba, ternyata disetujuin, dan kemudian pinternya lagi si tenaga pemasar ini
memberikan selamat kepada teman saya ini, bilang katanya, selamat ya bro ya, lu diterima tapi masa tunggu lu 1 tahun. Ya, di situ saya sudah mulai curiga. Saya bilang ada kemungkinan kayaknya dia tidak menuliskan riwayat diabetesnya itu. Ya, dan kemudian singkat cerita 2 atau 3 tahun kemudian, oh ya, masuk tahun ketiga berarti. Jadi si tenaga pemasar ini menawarkan produk lagi. Dan kebetulan teman saya ambil. Begitu ambil, kali ini dia kena medical check up, teman-teman. Ya, Bapak Ibu. Begitu kena medical check up, ada namanya pemeriksaan kesehatan, dan karena orang ini jujur, dia bilang, ya waktu ditanya sama dokternya kan, dia bilang, saya udah ada diabetes dari tahun sekian. Ditulislah oleh dokternya. Dan singkat cerita, begitu riwayat medicalnya masuk ke perusahaan, dan perusahaan melihat polis yang sudah ada itu ternyata dia nggak ngomong tentang masalah diabetesnya, akhirnya perusahaan membatalkan sepihak. Jadi selama 2 tahun, kalau nggak salah preminya itu 25 juta per tahun, kali 2 tahun 50 juta itu dibatalkan dan tidak dikembalikan preminya. Seperti itu. Karena itu semua total masuknya ke premi asuransi, nggak ada ke savernya. Gitu. Nah, alhasil dia mencari saya. Dia mencari saya, dia tanya, bisa bantu nggak kasus saya ini? Terus begitu saya dengar, saya di tengah ya Bapak Ibu ya. Saya bilang, oke, yang pertama saya mesti memastikan apakah benar kamu sudah bilang bahwa kamu sudah ada diabetes. Karena di luar sana juga banyak ada orang yang ada diabetes juga dia nggak ngomong seperti itu ya. Terus dia bilang, ya benar, saya pastikan saya sudah ngomong. Oke, saya bilang, kalau kamu pastikan sudah ngomong, saya butuh hitam di atas putih untuk dapat keterangan itu. Kalau saya dapat keterangan itu, maka saya bisa bantu kamu untuk ngomong kepada pihak bagian klaimnya bahwa ini adalah kesalahan daripada oknum. Ya, saya bilang sini adalah oknum seperti itu. Akhirnya dia bisa mendapatkan surat tersebut, ya. Begitu udah mendapatkan, kita proses. Begitu proses, emang proses cukup lama, 1,5 bulan, dan alhasil uh, preminya dikembaliin karena emang ketahuan bahwa oknum ini yang bermasalah seperti itu Bapak Ibu ya. Preminya dikembaliin 50 jutanya dan polisnya ditutup, tidak dilanjutkan. Artinya perusahaan juga tidak melanjutkan polisnya. Itu cukup fair ya, seperti itu. Ya, alhasil kalau misalnya dia nggak ngerti apa-apa ya 50 jutanya hilang ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan case yang kedua adalah ada dari sini saya kasih inisial Cijo ya. Di mana dia juga udah punya miom Bapak Ibu. Dia mengambil di asuransi lain, tapi di asuransi itu dia ngomong miomnya emang dikecualikan, dan kemudian dia punya ipar bekerja di asuransi lain, dan iparnya bilang ya udah masuk juga aja ke saya asuransi kesehatan, dan untuk miom kamu pasti diganti nanti, nggak usah tulis dia bilang gitu. Nah kemudian dia bilang kok bisa, tenang kan gua udah tinggi jabatannya di sana. Iparnya ngomong gitu nih. Akhirnya karena ipar kayaknya tidak enak ya Bapak Ibu ya, masuk gitu. Nah singkat cerita, dia punya masalah waktu itu asuransinya, suaminya meninggal dan sempat nggak diganti sama asuransi tersebut, dan dia minta tolong saya, dan puji Tuhan waktu itu bisa solve, dan kemudian dia tanya nih case yang ini, yang dia masuk ini. Ya, dia tanya, dia bilang, kok ini gimana ya kok? Saya punya masalah seperti ini. Saya kepikiran, jangan sampai suatu hari saya nanti bermasalah dan kemudian saya ribut dengan ipar saya. Terus saya memberikan masukan kepada beliau, saya bilang, ya sesuai dengan ketentuan yang telah Anda tanda tangani, di mana Anda harus memberitahu semuanya itu ya dengan jelas. Dan dia bilang, ya tapi kan ipar saya ini bilang kalau ada apa-apa bisa cari dia. Nah, saya kasih masukan kepada beliau nih, Bapak Ibu di sini juga bisa juga jadi pegangan buat Bapak Ibu. Apabila ada yang bilang seperti itu, bilang tenanglah nanti kalau misalnya udah 2 tahun nggak ada apa lewat, kan terus kemudian mau klaim pasti bisa segala macam, atau misalnya ini saya udah ada masalah ini, terus kemudian agennya bilang tenang gampang gitu kan. Nah, Bapak Ibu langsung bilang kepada mereka, bilang ya udah oke, kalau misalnya mau seperti itu kita buat perjanjian di notaris. Ya, kalau emang kamu bilang ini bisa, ya, sedangkan saya sudah ada penyakit ini, ya, maka kita buat perjanjian notaris. Sampai suatu saat, kalau misalnya tidak diganti, maka kamu harus yang mengganti. Kalau orang tersebut berani menjamin, berani untuk namanya buat perjanjian di notaris, silakan Bapak Ibu bisa percaya sama dia. Dan saya yakin 100% pasti mereka tidak berani untuk melakukan perjanjian tersebut. Ya, alhasil waktu saya memberitahu ini kepada ibu ini,
Ibu ini terbuka pikirannya, dia bilang, ya juga sih. Jadi apa harus langkah saya? Dia bilang. Saya bilang, ya jujurlah, saya bilang, kamu email ke pihak asuransinya memberitahu kondisi kamu. Gitu. Dan akhirnya dia memberitahu tersebut, dari pihak asuransi juga memfollow up untuk minta hasil medikal segala macam, dan alhasil miomnya tetap di-exclude sama asuransi tersebut. Dan akhirnya dia kan punya 2 asuransi kesehatan, yang dimana miomnya sama-sama tidak tercover. Dan dia nanya pendapat saya, gimana? Kok? Saya bilang, buat apa kamu punya 2 kalau tidak bisa klaim dua-duanya? Seperti itu. Artinya salah satu kan dia harus pilih. Dan saya memberikan kebebasan kepada dia untuk memilih gitu. Dan ada satu lagi nih dari toko bangunan yang kemarin saya datang, lucu. Jadi dia juga sama. Dia uh, bilang, kok lu masih apa, ini kan di insurance. Saya bilang, iya. Kemarin teman baiknya dia udah ada diabetes, udah pakai insulin. Tapi emang berobatnya sering ke Singapura. Dan kebetulan teman baiknya juga seorang tenaga pemasar dari sebuah perusahaan asuransi yang dimana menawarkan untuk ambil asuransi. Dan temannya bilang, saya udah ada diabetes insulin. Oh, nggak apa-apa, kan kamu nggak ada data di Indonesia. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, paling jangan lewat dari 2 tahun lah, gitu kan. Jadi di atas 3 tahun kamu klaim harusnya nggak kelacak. Gitu. Nah, terus saya bilang, nggak ada yang seperti itu. Zaman sekarang semua sudah terbuka informasi. Nanti di akhir saya akan kasih beberapa case yang luar biasa. Ya. Nah, singkat cerita ya, saya memberikan satu opsi kepada beliau ini. Saya bilang, ya pastikan kalau emang dia bilang di atas 3 tahun klaim bisa, ya so that buat perjanjian notaris gitu ya. Jadi jangan gampang terlena dengan janji-janji muluk dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya tambahin sehingga lebih percaya ke tenaga pemasar dibanding mengerti ketentuan atau klausula polis asuransi, Bapak Ibu ya. Nah, contoh case masa tunggu dan klausula polis ini adalah ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya saya kasih lihat ya. Ini ada sebuah polis asuransi yang dialami oleh ponakan dari saudara saya, ya. Dia baru usia waktu itu 30-an tahun dan dia kena kanker otak, ya. Jadi dia baru beli asuransi ini kalau tidak salah sebelum hari ke-100 antara 95 hari atau hari ke-100 lah. Artinya sudah 3 bulan lewat ya. Seperti itu. Dan kemudian pada saat itu dia berobat ke Jakarta dan kemudian dokter mata awalnya matanya bermasalah. Dokter mata menyarankan langsung ke Profesor Eka, di mana saya juga udah curiga kalau ke Profesor Eka kayaknya udah ada masalah di bagian otak. Dan betul Profesor Eka bilang katanya ini ada cancer di otaknya dan salah satunya di batang otaknya. Dan waktu itu dia mengajukan klaim, ya pada saat dia mengajukan klaim, terus kemudian ditolak dan kemudian ibunya kontak saya, dia bilang kenapa ya ini kok ya ditolak ya. Terus saya bilang saya belum pernah melihat klausanya Anda, coba kasih ke saya nanti saya lihat. Dan akhirnya pada saat itu begitu udah operasi, udah di kamar biasa, dia mengirimkan klausa ini kepada saya, di mana saya melihat betul itu. 10 bulan dia masa tunggu untuk kista, kanker, dan segala jenis tumor. Ya. Dan kemudian ada poin yang 4 itu, saya kasih merah juga ya. Kita lihat kanker yang telah didiagnosa atau mendapatkan pengobatan oleh dokter dengan di mana gejalanya timbul dalam waktu 90 hari. Artinya poin nomor 4 ini apa? Kalau misalnya kanker itu terjadi di bawah 90 hari, maka seumur hidup nggak di-cover untuk kankernya. Tapi kalau terjadinya di hari ke-91, maka bisa tercover. Ya, Bapak Ibu ya, ini harus dipahami. Nah, it's mean apa? Jadi kalau misalnya dia di hari ke-95 atau yang tadi hari ke-100, ya, maka harusnya bisa tercover ya Bapak Ibu ya. Karena kan di sini kan dituliskan 90 hari. Tapi ada pasal lagi di atasnya tumpang tindih itu. Ya, kista, kanker, dan segala jenis tumor yang terjadi dalam periode 10 bulan. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Jadi, di bawah pasal yang nomor 4-nya bisa klaim, pasal yang di atasnya tidak bisa klaim. Seperti itu, ya pasalnya tumpang tindih. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Apalagi Bapak Ibu sebagai orang awam mungkin cuma percaya kepada agent kan, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi nih, ya. Oh, ini yang terjadi tadi ya. Ini saya kasih lihat yang tadi itu asuransi yang dia punya. Dan kemudian, oke, dia membandingkan dengan asuransi lain gitu kan. Yang waktu itu dia bilang katanya, oh masih mending asuransi kita dibanding asuransi ini, dia bilang. Terus saya bilang, oke,
asuransi ini saya bilang emang masa tunggunya 12 bulan, tapi dia kan 10 bulan ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan udah dikasih tahu yang punya dia ya, ini 10 bulan ya. Ini 10 bulan. Nah, ini 12 bulan. Nah, kita lihat di klausa yang ini. Di sini semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista, Bapak Ibu. Di sini kista, kanker dan segala jenis tumor. Lihat ya, ada perbedaannya apa? Di sini tidak ada kata-kata kanker. Betul ya Bapak Ibu ya? Gitu. Nah, poin nomor 11 sama dengan poin yang ini. Nomor 4. Kanker yang telah didiagnosa atau mendapatkan pengobatan oleh dokter di mana 90 hari ini. Ini sama. Ya, lihat. Jadi artinya di polis asuransi ini lebih fair, Bapak Ibu. Ini lebih fair. Di mana hari ke-91 kalau dia terjadi kanker pasti diganti. Tidak tumpang tindih yang dengan di atas ini. Semua jenis tumor jinak, benjolan, atau kista. Jadi tidak ada kata-kata kankernya di sini. Kalau yang ini nggak bisa. Ininya lewat, tapi di atasnya nggak lewat. Nah, menarik ya, gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus ada lagi apa ini? Nah, ini serangan jantung. Bapak Ibu, penting namanya klausula polis itu dalam bahasa hukum itu apa? Koma dan atau itu penting sekali. Dan di sini adalah saya memberikan edukasi tentang pemahaman hukum. Yang paling atas itu adalah serangan jantung pertama, ya, tertulis serangan jantung pertama. Yang dimana harus kalau misalnya terjadi serangan jantung, ya, itu harus memenuhi 3 dari 5 kriteria ini minimal, ya. Ini sama, ini juga 5 kriteria, tapi 3 aja memenuhi sudah bisa klaim, ya. Oke, itu 3 dari 5, ya, sama atas dan bawah ini sama. Cuma bedanya apa sih Bapak Ibu? Bedanya yang di atas adalah tertulis serangan jantung pertama. Yang nomor 2 adalah serangan jantung tok, tidak ada tulisan pertamanya. Nah, saya ambil contoh kenapa. Ya, kalau misalnya sekarang tenaga pemasarnya tidak mengerti ya tentang namanya klausa ini, pada saat terjadi serangan jantung, orang kan ada namanya yang paling pertama nyeri dada. Nyeri dada itu udah pasti. Ya, begitu nyeri dada, kemudian ada perubahan EKG ke UGD, maka secara WHO udah dibilang serangan jantung. Seperti itu. Tapi itu kan baru 2 poin. Tidak bisa klaim nih. Sedangkan asuransi butuh poin ketiga. Artinya kriteria yang ketiga untuk bisa klaim, mengajukan klaim. Nah, kalau misalnya dia tidak paham, yang nomor 2, nomor 3 adalah ini, enzim jantung. Jadi kalau dia tidak melakukan pemeriksaan enzim jantung, maka ya nggak bisa klaim. Ya, jadi pada saat terjadi serangan jantung itu harus cepat untuk diperiksa enzim jantungnya. Karena pada saat nanti dia sudah terjadi namanya koreksi dengan obat, baru diperiksa enzim jantung yang sudah berubah lagi. Seperti itu, ada perbaikan. Nah, kalau untuk namanya troponin, ya, apalagi yang nomor 5 fraksi injeksi, ini lebih sulit untuk pemeriksaan ini. Jadi yang lebih gampang adalah nyeri dada, perubahan EKG, sama enzim jantung. Seperti itu. Let's say misalnya contoh, yang poin nomor di atas ini, serangan jantung pertama. Misalnya agennya nggak paham. Ternyata kan dari pihak keluarga bilang katanya, oh iya, pasangan saya ini kena serangan jantung, dokter udah bilang serangan jantung. Terus ya udah, ajukan klaim. Ternyata ditolak karena baru memenuhi 2 kriteria. Nah, singkat cerita, namanya orang kena serangan jantung, mungkin pada saat itu misalnya dia berhasil, ya kan, terus kemudian dia ada masalah lagi, terjadilah serangan jantung yang kedua. Ya, begitu serangan jantung yang kedua, si agennya udah mulai pinter nih, periksa enzim jantung katanya gitu kan, periksa memenuhi nih kriteria nih 3 nih. Nah, bisa klaim nggak yang di atas? Tidak bisa klaim Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena yang di atas tertulis adalah serangan jantung pertama, bukan yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di bawah ini serangan jantung, tidak ada tulisan tuh serangan jantung pertama, kedua, seperti itu. Apalagi old infarct ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian yang menarik ini, ya organ penting, ya transplantasi organ penting. Nah, kita lihat yang paling atas, ya paling atas ini kelihatan nggak ya? Yang paling atas ini ya, Kelihatan sih Pak kalau saya. kelihatan ya. Oke. Kalau yang paling atas itu kan ini ya, apa sudah terdaftar doang ya, benar ya? Di saya sih nggak kelihatan. Oh iya Transplantasi. benar-benar. Oke, saya udah. Jadi yang paling atas ini transplantasi organ antar manusia dari seorang donor ke tetangga utama atau tetangga utama sudah menyatakan menyetujui masuk dalam daftar tunggu resipien organ yang akan ditransplantasikan di wilayah Indonesia
atau satu atau lebih organ berikut ini. Artinya organ-organ dari sumsum tulang belakang, ya, terus ginjal, ya, jantung, hati, paru, pankreas, ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang pasal yang di bawahnya. Artinya asuransi lain ya, ini kita bicara. Ini ada 3 asuransi yang saya bahas. Yang di atas asuransi lain, yang bawah lain, yang bawah lain lagi, ya. Oke. Nah, yang tengah ini nomor 9, kita lihat ada tertulis mengalami operasi sebagai penerima transplant. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah mengalami. Kalau yang di atas dia sudah terdaftar saja sebagai penerima. Nah, yang bawah yang poin 18 juga sama ya. Di mana kondisi kritis major tertanggung telah menerima transplantasi organ dan dari seorang donor di mana donor terjadi antara manusia dan ini ya. Nah, kita lihat dia bahasanya. Kalau yang di tengah, yang poin 9 dan 18 ini adalah dia sudah harus mengalami operasi, betul ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas, ini tidak perlu mengalami operasi, sudah bisa klaim. Artinya dia sudah menyatakan menyetujui masuk dalam daftar tunggu aja, sudah bisa klaim tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, tadi kan saya janji nih ada teman saya mau sharing nih. Nah, dia akan sharing nih pengalaman dia. Ya, saya spill sedikit, ya beliau ini sekarang seorang influencer juga ya yang dimana udah transplant ginjal seperti itu. Nah, sebelum transplant ginjal ya beliau akan bercerita dia punya berbagai banyak polis asuransi dan semua itu tidak bisa klaim, hanya bisa klaim yang dia punya asuransi yang di atas ini. Ya, silakan Bu Lim Soeng. Ya, terima kasih Pak Jo. Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke, nama saya adalah Lim Soy Eng. Saya adalah pasien gagal ginjal di 2017. Pada saat 2017, saya menemukan satu solusi bagaimana caranya tidak cuci darah. Akhirnya saya melakukan yang namanya rubah lifestyle, sehingga membuat fungsi ginjal saya yang tinggal sisa 8% ini tidak perlu melakukan cuci darah untuk saat itu. Kenapa? Karena saya tidak mau cuci darah. Tetapi permasalahannya, saya mau klaim sakit kritis karena kedua fungsi ginjal saya tuh udah rusak sebenarnya. Bagaimana caranya saya bisa klaim sakit kritis, tapi saya nggak mau cuci darah? Karena klausalnya itu tertulis cuci darah pertama kali atau sudah melakukan transplant organ. Saya tidak mau transplant dan saya juga tidak mau cuci darah. Karena gaya hidup saya yang sudah berubah, itu membuat saya tidak cuci darah 2 tahun walaupun fungsi ginjal saya 8%. Terus bagaimana caranya? Saya kotak-katik tuh polis-polis saya. Kebetulan saya memang punya hobi untuk beli asuransi dari berbagai macam perusahaan. Bukan artinya perusahaan A lebih bagus dari perusahaan B. Karena kalau semua perusahaan asuransi sama, nggak menarik. Justru yang membuat menarik adalah berbeda-beda. Makanya kenapa polisnya, harga preminya juga berbeda-beda seperti itu. Karena saya senang, kalau orang lain kan senangnya beli emas, beli rumah ya. Kalau saya senangnya beli polis asuransi. Entah kenapa, pokoknya saya senang di situ. Saya juga dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu asuransi. Bukan artinya asuransi A, B itu jelek. Yang ada adalah semua asuransi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Waktu itu saya membaca satu polis asuransi yang tulisannya seperti yang Brojo bilang tuh, telah mendaftarkan namanya ya ke penerima donor resipien. Nah, di situ saya bisa klaim, tetapi di 6 polis yang lain saya nggak bisa klaim karena nggak ada kata-kata itu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, akhirnya saya meminta dokter saya untuk menuliskan bahwa saya namanya tercatat di penerima donor ginjal. Hanya tercatat saja, tahunnya itu diasumsikan sama si dokternya, tahun sekian dan lain sebagainya. Karena menunggu ada yang cocok atau tidak, seperti itu. Jadi tidak dapat dipastikan tanggalnya, cuma dokternya itu menuliskan tahunnya saja. Akhirnya klaim saya keluar saat itu, kurang lebih 2M Jo. 2M, tapi bagaimana dengan 6 polis yang lainnya itu? Itu nggak bisa klaim, tetapi saya tetap bayar. Kenapa? Karena saya yakin, bukannya nyumpahin saya mau cuci darah, yang namanya fungsi ginjal itu udah rusak, nggak mungkin balik lagi.
sehebat-hebatnya saya dalam merubah lifestyle saya, suatu saat pasti akan cuci darah juga. Tetapi saya yakinkan tidak pada saat itu. Nah, akhirnya di tahun 2019 saya cuci darah untuk pertama kalinya karena fungsi ginjalnya tinggal 2% dan keratinnya itu hampir 30-an seperti itu. Jadi tubuh saya sudah tidak mampu lagi walaupun saya sudah rubah lifestyle seperti itu. Karena ada yang memicunya yaitu dehidrasi. Saat itu saya menikmati klaim saya untuk pergi jalan-jalan ke Eropa dan itu minus 30, bukan minus 3 ya, 30. Itu ada di gunung gitu. Akhirnya pulang-pulang dehidrasi, terus saya cuci darah. Terus saya ingat, kayaknya saya masih punya 6 polis nih. Klausalnya isinya yang tadi, sudah melakukan cuci darah pertama kali, akhirnya saya klaim lagi seperti itu. Nah, itu sih Bro Jo yang paling membuat saya mulai memahami isi-isi dari klausal asuransi itu. Judulnya sama, tetapi isinya itu berbeda seperti itu. Bukan artinya ini jelek, ini bagus ya. Pasti di asuransi lain yang dibilang bagus, pasti ada sisi juga ada yang kurangnya klausalnya seperti itu. Kalau semua klausalnya bagus, nanti semua masyarakat Indonesia beli di asuransi tertentu itu. Itu menjadi tidak menarik juga dan tidak sehat untuk persaingan bisnis. Nah, seperti itu. Kalau saya sih melihatnya dari kacamata konsultan ya. Seperti itu. Karena saya senang juga seperti Brojo, kalau Brojo kan membantu klaim. Kalau saya membantu untuk memberikan edukasi mana sih yang paling penting dibeli pada saat sebelum punya asuransi. Kebutuhan apa sih yang paling utama seperti itu. Jadi jangan semuanya dibeli. Kalau orang kaya nggak apa-apa semuanya dibeli. Tapi kalau uangnya terbatas, fokuskan dulu kepada apa yang paling penting saat itu yang dibutuhkan. Karena kepentingan tahun ini berbeda dengan kepentingan tahun depan seperti itu. Waktu itu saya juga belinya nyicil. Setelah saya mendapatkan rezeki, saya tambah-tambah lagi seperti itu. Kan tadi awalnya saya hobi untuk membeli polis asuransi. Ternyata berguna juga, walaupun saya sebenarnya nggak nyumpahin diri saya untuk sakit. Tetapi pada saat itu terjadi, puji Tuhan, alhamdulillah ya, saya tuh nggak sampai menyusahkan saudara, teman, ataupun baka, komunitas, ataupun anak dan suami saya. Saya nggak nyentuh uang mereka sama sekali. Kenapa? Karena semuanya full di-cover sama asuransi. Baik itu rawat inap, operasi untuk cuci darah, pasang tunnel di sini, atau yang ada di tangan namanya Simino, seperti itu. Dan saya cuci darah seminggu 3 kali, itu semuanya di-cover. Dan saya bukan di ruangan yang rame-rame, itu saya di ruangan VIP, yang hanya saya saja di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena saya nggak suka cuci darah dilihatin banyak orang seperti itu. Jadi karena asuransi saya mumpuni, saya mampu memberikan pelayanan terbaik buat diri saya. Seperti itu. Karena udah sakit, jangan mau menderita. Minimal masih dapat menikmati kebahagiaan waktu sakit. Ya, tidak keluar uang salah satunya, dan kenyamanan di dalam fasilitas cuci darah pada saat itu. Itu sih Brojo. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, thank you Bu Lim Soeng ya. Nanti ntar kalau pertanyaan di akhir ada yang mau bertanya boleh ya. Boleh. Oke, thank you ya Ci itu. Nah, Sama-sama. teman-teman ya, Bapak Ibu, kita melihat ya sharing yang luar biasa ya dari ini. Saya banyak belajar juga. Kita lihat ya orang yang pasien yang namanya sudah cuci darah, transplant seperti itu ya, masih tetap sehat dan bugar, lihat mukanya masih ceria ya. Jarang sekali loh ya, karena beliau ini benar-benar menikmati hidupnya ya gitu. Jadi Karena satu tips ya, saya nggak struggle di ya, zaman financial, karena nggak pakai duit sendiri, pakai duit ya asuransi. betul, betul sekali ya. Makanya coba kalau misalnya nggak punya itu ya kan, udah Oh, pusing, stres mabok ya itu. kan, stres Heeh, berat gitu kan. heeh. Mati aja itu mah. Oke, thank you ya. Nah, oke kita lanjut lagi ya. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke slide saya. Nah, ini saya melihat ya beberapa problem ya gitu. Ada waktu itu ada tetangga saya ya, dia kecelakaan dan kemudian pada saat dia kecelakaan kakinya dia harus operasi ya, di trauma tumpul tuh ya di ankle sinistranya gitu, kaki kirinya. Nah, kemudian pada saat itu ya singkat cerita ya ini klaimnya itu ditolak seperti itu ya. Klaimnya ditolak, dan kemudian kita lihat itu pasal-pasalnya lengkap, pasal 3, pasal 6, seperti itu ya. Terus kemudian itu kan kita udah lihat ya di sini, oleh karena maka dengan sangat menyesal klaim tersebut tidak dapat kami bayarkan. Nah, ini juga sama,
ya dari agennya juga memfollow up juga, tenaga pemasarnya memfollow up juga tidak bisa gitu, sehingga akhirnya waktu itu dia tetangga saya ini tahu saya seorang paralegal, dan kemudian dia tahu juga saya punya visi membantu klaim-klaim, dan dia datang kepada saya, dia bilang, kok bisa minta tolong nggak gitu kan, dia ceritain begini dan dia bawa polisnya. Begitu saya melihat polisnya, saya bilang, oh ini bisa klaim. Dia kaget, kok bisa, dia bilang, sedangkan ini dari perusahaannya sudah keluar surat ya, dan kemudian agennya sudah ngomong tidak bisa, kenapa kok bisa bilang bisa? Saya bilang bisa, sesuai dengan klausula ini saya baca bisa, dan yang mereka mereka tolak ini adalah yang salah gitu ya, yang ditolak adalah rawat jalannya gitu kan, konyol gitu Bapak Ibu ya. Saya bilang rawat jalan emang betul nggak bisa, karena kenapa, rawat jalan darurat kecelakaan ini maksimal 2 kali 24 jam ya gitu. Di situ kan tulis tuh kan 24 jam kan sejak terjadinya kecelakaan, dan kamu sudah lebih dari 24 jam, sedangkan ini kan ada operasi rawat inap, dan begitu kita hitung biayanya total 29 jutaan. Saya bilang, kalau mau klaim untuk rawat jalan darurat kecelakaan ini cuma hanya diganti 2 juta, dan ini udah pasti nggak bisa klaim, saya bilang. Kamu mau klaim yang mana, yang 2 juta dihilangkan atau yang 29 juta? Dia bilang yang 29 juta dong. Dan dia bilang pasti bisa nggak? Ya bisa lah, saya bilang. Gitu. Dan singkat cerita, saya bilang ya udah, kita telepon ke pihak asuransi, dan kemudian apa namanya, dia telepon, dia bicara, dan saya bicara, dikasih kepada saya, sama customer service-nya juga bilang sesuai dengan ketentuan ini, dia bilang tolak. Terus saya bilang ya kita menyanggah bahwa yang kalian berikan ini salah, seperti itu, yang kalian berikan ini salah, dan kemudian kita bilang bahwa yang kita mau klaim adalah operasi dan rawat inapnya. Dan kemudian saya bilang itu semua dokumen kita sudah kasih, apakah sudah diterima? Dari customer service bilang sudah terima, dan kita memberikan waktu sih waktu itu 3 hari untuk diberikan keputusan. Ya, thanks God, alhamdulillah, akhirnya nasabah dapat WA. Nah ini telah disetujuin gitu. Ya, nah kita bisa lihat ya, kalau karena ketidakpahaman kita dan ketidakprofesionalan dari oknum, kalau saya bilang ini oknum lagi ya, gitu. Kalau misalnya dia waktu itu tidak paham dan oknumnya juga tidak paham juga, sehingga apa, 29 jutanya lenyap kan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sayang sekali. Apa yang menjadi haknya dia, harusnya dia bisa terima karena dia sudah menjalankan kewajibannya selalu membayar preminya. Seperti itu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini yang menarik nih, ini baru terjadi nih ya. Ini baru terjadi ya 13 Maret yang lalu ya, kita lihat polisnya dibatalkan ya, gitu karena ada perawatan itu ya 11 sampai 20 September, dan ini semua datanya terungkap. Jadi kena kanker ya, baru masuk polisnya 6 bulan ya. Begitu dia berobat terus kemudian operasi total 700 jutaan, itu dia disarankan rembes, dan kemudian keluar keputusan ini bahwa diketemukan data dari tahun 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 ya. Maka akhirnya polis tersebut dibatalkan dan klaimnya tidak dibayarkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya sekarang ada bilang, oh tenang aja, nanti kalau misalnya ada apa-apa, yang penting jangan tahun kedua, jangan tahun ketiga gitu. Ya, ada yang bisa menjamin nggak oknum tersebut ngomongnya pasti bisa klaim? Tidak ya. Karena pada saat dibuka datanya dan ada, maka kemungkinan besar bisa dibatalkan. Dan ini pernyataan ini sebenarnya tidak fair, Bapak Ibu ya. Kebetulan beliau datang ya konsultasi, dan saya bilang harusnya ini bisa ya, karena saya melihat ada ketentuan yang lainnya yang saya pernah bantu dan itu bisa. Ya, kita lihat di sini ya tuh. Sangat disayangkan bahwa data tersebut di atas tidak pernah disampaikan karena mereka akan berpatokan pada pasal ini. Sangat disayangkan bahwa data tersebut di atas tidak pernah disampaikan secara tertulis pada saat permohonan asuransi jiwa yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2023, khususnya di halaman 3 mengenai deklarasi kesehatan calon petanggung sebagai berikut. Ya, yang dimana pastinya semua asuransi menyatakan ini, ya, bahwa saya ya selaku ini memberikan keterangan yang benar seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian ya thanks God nih Bapak Ibu ya,
gitu ya. Jadi thanks God bahwa kemarin hari Senin saya follow up ya gitu. Saya tanya case-nya gimana, ada jawaban nggak gitu kan? Karena kita sempat melakukan namanya inilah apa namanya tindakan hukum seperti itu ya. Dan kemudian ada respon bahwa kayaknya nggak sampai ke pengadilan seperti itu ya. Jadi pihak asuransi tersebut sudah kasih info kalau klaim sudah disetujui, cuma belum ketahuan nominalnya ya, diproses setelah tanggal 15 seperti itu ya. Jadi apa saya juga kasih info ya, yang pastikan polisi tetap berlanjut ya, saya bilang ya, harus minta surat resmi bahwa polisi tetap aktif seperti itu. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang senang ya bisa membantu orang ya untuk mendapatkan haknya. Kalau misalnya awalnya itu udah stres, udah kepikiran ya, kemudian ditekan bahwa ini tidak bisa ya, jadi ujung-ujungnya apa? Ya penyakitnya bukan sembuh, malah jadi lebih bermasalah ya seperti itu. Nah, ini kita lihat bedanya dengan asuransi ini. Ya. Jadi sama ya, kasus ini baru terjadi juga ya, dia punya asuransi dari 2022. Ya, kemudian ini dia waktu itu mau melakukan namanya operasi CTS, teman-teman, Bapak Ibu. CTS itu trigger finger ya. Jadi kaku tangannya, jarinya. Ya. Yang dimana pada saat kaku itu terus kemudian dia melakukan namanya mau operasi dan kemudian dicari dapat investigasi lah. Artinya ada investigasi, begitu investigasi ketemu nih. Ya, lihat ya di situ ada dia pernah berobat kemana gitu kan. Dengan beberapa diagnosa itu adalah the Quervain ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya melihat diagnosa the Quervain ini sebenarnya berhubungan ya, artinya di tangan juga, tapi beda, ini berhubungan dengan tendon, otot seperti itu. Nah, sedangkan yang CTS itu adalah trigger finger ya. Jadi saya pastikan juga ke beberapa dokter apakah the Quervain ini dengan CTS ini sama. Ternyata berbeda. Akhirnya saya memberitahu kepada dari pasien ini, saya bilang ya udah paling ini resikonya adalah untuk the Quervain-nya ini dikecualikan. Yang CTS-nya bisa namanya kita klaim seperti itu. Nah, kita lihat ya, di sini juga sama sesuai dengan yang tadi ya. Di sini juga sama ketentuan umumnya tuh. Ya, seharusnya polis ini dengan sendirinya batal dan dianggap tidak pernah berlaku, Bapak Ibu. Ya, tertulis jelas ya. Kami tidak berkewajiban untuk menanggung resiko apapun atas jiwa tertanggung ya gitu. Asuransi jiwa tertanggung berdasarkan kriteria ketentuan polis. Nah, ini ada kebijakan Bapak Ibu ya. Jadi ada kebijakan yang dimana penawaran kebijakan agar polis tetap aktif dengan perubahan keputusan ya. Artinya untuk the Quervain-nya ini dikecualikan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang tadi, dia kan punya begitu banyak masalah, yang dimana kita kadang-kadang juga lupa, kita pernah konsultasi ke dokter, pernah namanya nggak pernah ke rumah sakit, tapi pernah konsultasi ke dokter, begitu misalnya data itu terungkap semua gimana? Seperti itu kan. Dan emang nggak ada hubungan dengan kankernya, seperti itu. Tapi dibatalkan sepihak, seperti itu. Nah, ini lebih fair. Ya. Jadi terkadang ya kita melihat case by case, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi waktu itu di follow up ya untuk case penjaminannya ya gitu. Tentunya nanti ada laporan medis lanjutan seperti itu kan. Terus kemudian akhirnya ini dia ya. Polisnya yang sama ya, belakangnya 804 gitu. Ya, sudah bisa dijaminkan ya. Artinya dia total operasi 55 juta ya, yang tidak dijamin 92.000 itu karena yang biaya dengan yang hubungan dengan mahnya dia seperti itu. Ya, jadi di sini saya memberikan satu perbedaan sih Bapak Ibu dengan yang namanya klausulanya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah sesi ini tentu Bapak Ibu akan lebih aware bukan? Saya yakin Bapak Ibu tahu yang terbaik dan yang terpenting. Bukannya begitu Bapak Ibu nih. Mulai saat ini tentu Bapak Ibu akan lebih serius dengan asuransi yang Bapak Ibu miliki. Ya. Nah, saya tidak perlu beritahukan betapa pentingnya untuk memahami produk asuransi yang Bapak Ibu miliki, karena saya yakin Bapak Ibu selalu memperhatikan polis asuransi yang dibeli agar kelak klaim tidak bermasalah. Dan bagi Bapak Ibu, boleh bingung dengan penjelasan yang membingungkan ini. Seandainya boleh lebih bingung lagi, silakan keluar dari kebingungan dan berpikir jernih apa yang mau Bapak Ibu lakukan nanti. Bisa menghubungi saya secara pribadi untuk konsultasi ataupun menghubungi agen masing-masing dari Bapak Ibu jika dirasa si agen tersebut mempunyai kompeten yang
mumpuni. Oke, ini kartu nama saya dan ini kartu nama paralegal saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Devintia. Oke, terima kasih banyak Pak. Wah, seperti yang sudah saya duga, selalu punya banyak cerita ya. Keren banget, apalagi ceritanya Bu Lim Soy Eng juga eh, ternyata hobinya mengkoleksi asuransi gitu ya. Tapi benar banget, saya setuju bahwa asuransi memang harusnya beda-beda sih untuk keuntungannya, biar nggak fokus di satu asuransi aja. Nah, oke, Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh raise hand nanti atau tulis pertanyaan di kolom chat kayak gitu ya. Oke, nah Bu Feni udah kepo nih, gimana ya tips cara baca polis asuransi, apalagi kalau misalnya memang kan asuransi itu suka berbagai macam ya pasalnya ya Pak, seperti kita tahu. Terus tahu-tahu nanti ini merasa bahwa lo kok nggak bisa diklaim, ini saya ditipu gitu. Mungkin boleh Pak Johan, silakan. Gimana Bu tadi? Yang ini ya, apa yang mengenai klausa polis ya? Baca, karena kan Eh, banyak. Ya, pastinya tentunya saya bisa memahami ya dulu juga saya masih namanya kita kan orang awam yang kita tidak mengerti dan tidak memahami. Di dalam semua polis asuransi itu dia punya ketentuan 14 hari untuk namanya kita bisa membaca. Makanya usahakan untuk begitu kita membeli, kita membaca. Ya, membaca untuk mempelajari. Kalau sekiranya apa yang kita baca itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan, maka kita bisa mengembalikan kepada tenaga pemasarnya untuk menanyakan, kok nggak sesuai dengan apa yang kamu bicarakan? Atau misalnya, ini apa nih maksudnya dengan ini? Ya, jadi emang lebih ribet ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini kan untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang jangan sampai nanti kita beli percaya terus kemudian ujung-ujungnya bermasalah, apalagi data yang diberikan tidak benar seperti itu. Nah kalau misalnya nggak mau ribut kayak gitu, ada orang yang saya nggak biasa nih baca nih seperti itu kan, bisa cari konsultan yang dimana untuk membaca polis tersebut ya. Ya, salah satunya ya dari beberapa teman-teman yang profesional bisa membantu itu. Gitu, Bu Devi. Gitu. Ini juga mungkin boleh ya Pak Johan menuliskan nomor teleponnya di kolom chat biar soalnya tadi ada yang ketinggalan nih Pak. Jadi tanya lagi. Nomor teleponnya berapa? Boleh di-share kah gitu. Oh, Oke, nah ini Bang Yan, Pak Bang Yan udah raise hand ini. Monggo Pak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Iya, malam Pak Jo. ya malam. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu yang kasus zaman dulu yang masih ada apa itu reksadananya itu ya, apa namanya? Oh, Istilahnya unit di link. asuransi unit link ya. Ya. Yang Ini sambil ini saya kasih lihat ya, kartu nama saya bisa di screenshot Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. yang kasus unit link yang sama OJK akhirnya di moratorium nggak ada boleh jual lagi unit link. Itu kalau polis-polis lama yang ada unit link terus ternyata hasil investasinya nggak bisa bayarin cover kesehatannya, terus mereka secara sepihak menganggap jaminannya lapse, itu ngurusnya untuk recovery-nya bagaimana Pak Jo? Itu yang pertanyaan saya nomor 1. Yang kedua, terkait vendor klaim ya, Admedica gitu. Itu kalau kita punya polis kantor gitu, kumpulan, terus kita tiba-tiba beli lagi sendiri itu, klaim-klaim itu berarti kebaca semua sama Admedica kah? Gitu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak Bang Yan ya. Ya. Oke, ini saya stop share dulu. Oke. Jadi yang pertama mengenai unit link ya. Terus kemudian kondisinya polisnya lapse ya Pak ya berarti ya. Polis yang unit linknya Bapak tidak cukup untuk bayar biaya asuransinya sehingga lapse dan Bapak menanyakan yang pertama poinnya adalah di mana pemulihannya, betul?
Bang Yan? Halo? Iya, benar yang tadi ya. Apa maksudnya yang polis Bapak kan unit link, Ya, kondisinya nilai tunainya nggak cukup untuk bayar biaya asuransi sehingga lapse ya kondisi saat ini ya. ya kemarin tuh karena ada dispute-nya itu, ya saya sebut aja ya mereknya ya, Hmm, yang singa itu loh, depannya Oke, G itu. ya Kan ya. dia dulu kasih apa namanya skema investasinya ada ARM itu. Jadi unit linknya itu nggak mungkin jatuh dari harga harga yang maksudnya ada nggak jatuh banget gitu kalau pasar saham kita lagi jeblok gitu loh Pak. Tahu kan ya Pak produk itu Ya, kan Pak ya. paham, paham. Nah ternyata mereka bilang skema ARM itu juga nggak jalan kayaknya. Waktu itu Hmm, unit linknya nilai aktivanya turun banget banyak gitu. Yes. Jadi nggak bisa mengcover untuk bayar premi kesehatannya. Jadi kita yang mau klaim lapse katanya gitu. Oke. Ya, Ya, gitu. yang pertama Pak, perlu diketahui biasanya kalau namanya ilustrasi itu bukan merupakan sebuah kontrak asuransi. Jadi untuk skema namanya tinggi rendah sedang itu yang namanya apa investasi ya itu kan baru asumsi Pak gitu. Selama itu tidak menempel di dalam buku polis itu artinya tidak pasti ya. Jadi bisa dipahami bahwa emang yang diberikan mungkin mis-selling terjadinya ya, di mana dikasih tahu bahwa nanti apa investasinya itu bisa buat bayar biaya asuransi. Let's say itu sudah terjadi, Mbak. Yang sekarang terjadi adalah polis Bapak lapse, gimana cara memulihkannya. Yang pertama adalah perlu diketahui kondisi Bapak dahulu, ya. Apakah kondisinya saat ini sudah pernah ada klaim, ya, terutama klaim-klaim yang bermasalah, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada klaim, ya kan, harusnya bisa mengajukan untuk pemulihannya, Pak. Seperti itu. Tentunya dengan masa tunggu baru. Ya, kalau misalnya pemulihannya, kalau misalnya lapse-nya itu baru terjadi, mungkin bisa nego Pak ke pihak perusahaannya agar tidak dikenakan masa tunggu seperti itu. Ya, terus kemudian kalau misalnya sudah ada beberapa penyakit, terutama beberapa penyakit yang berhubungan dengan organ vital, ya, itu mungkin agak sulit Pak seperti itu. Ya, dan saran saya ya mesti tahu dulu ya kondisinya Bapak apa yang bisa nanti kita berikan saran kepada Bapak ya. Dan yang pertanyaan nomor dua adalah jika Bapak sudah punya perusahaan punya asuransi dari perusahaan Bapak di Admedica dan kemudian Bapak mengambil asuransi pribadi ya Pak ya. Itu apakah datanya akan ngeling? Ya tentunya Pak, seperti itu. Apalagi bukan masalah di Medikanya sebenarnya. Sekarang ini beberapa rumah sakit juga nanti ke depan yang saya dapat informasi 3 sampai 5 tahun ke depan semua data akan terintegrasi, Pak. Jadi misalnya contoh kita saat ini berobat di rumah sakit A. Terus 2 tahun lagi kita ke rumah sakit C. Begitu kita ke rumah sakit C, kita kasih KTP, dia buka data kita, itu dia akan tahu kondisi kita yang dahulu-dahulu, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya ada kemungkinan besar kita nggak bisa namanya Pak tidak ngomong yang jujur seperti itu ya. Jadi tentunya semua data itu akan ada terekam, apalagi sekarang kan zaman computerized seperti itu sih Pak. Terjawabkah Pak, Bang Yan? Untuk yang pertama tadi pemahamannya bukan lapse karena saya pembayarnya single payment di awal. Oh, Jadi karena bukan lapse karena saya tidak membayar premi seperti kasusnya yang ya karena nggak artis cukup kan yang biaya asuransinya kan diambil ya dari bukan ini ya. kayak artis yang anaknya Ya ya tenggelam ya itu. paham paham. Ya Kalau kayak gitu. gitu Jadi Pak, coba Bapak di agennya masih aktif? udah nggak ada Pak, udah tutup Oke, agensinya. biasanya kayak gitu kan mereka akan memberikan informasi Pak, misalnya nilai tunai Bapak sudah tidak cukup untuk membayar cost of insurance. Jadi Bapak pastikan lihat ada emailnya nggak dari perusahaan tersebut atau misalnya ada notifikasi WA seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, ya Bapak bisa bisa nego kepada pihak perusahaan bahwa saya tidak dapat pemberitahuan dari kalian dan saya kan dari awal sudah membayar ini single premi seperti itu. Ya, jadi kita lihat lagi dari pihak perusahaannya harusnya sih ada namanya kebijakan sih Pak. Kalau misalnya dari kondisi yang saya dapat dari Bapak pada malam hari ini, gitu sih Pak. Saya minta
rekomendasi Bapak, misalnya saya pakai klausula AMS itu saya laporin ke Labs SJK, menurut Bapak untuk PUJK ini bagaimana menurut Bapak? Bisa sih Pak, tapi mungkin yang awalnya adalah kita ke perusahaannya dulu, ya Bapak ke perusahaannya untuk namanya memberitahu bahwa ini kan tidak kesengajaan Bapak, seperti itu. Biasanya mereka akan kirim surat dulu Pak bahwa ini udah lapse, kayak begini-begini kan, gitu. Kembali kan kita bilang ya, ini kan lapse kan saya juga nggak dapat pemberitahuan bahwa biaya asuransinya berapa, terus nilai tunai saya udah nggak cukup, seperti itu. Ya, jadi saran saya sih Pak, kalau misalnya ini nanti bisa kontak saya, ya kan nanti bisa kita konsultasi aja. Gitu sih Bang Yan. Gitu ya Pak Bang Yan. Jadi mungkin nanti bisa langsung menghubungi Pak Johan. Nomornya juga udah saya tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi biar bisa langsung di copy aja. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Jo ini. Kayaknya Pak Jo ragu-ragu dengan perusahaan asuransi di Indonesia itu terpercaya apa enggak sih kebanyakan Pak? Kita harus gimana? Karena selalu ada bahkan banyak yang gagal klaim dan harus menyewa pengacara yang biayanya nggak murah demi klaim bisa tembus. Apakah memang asuransi di Indonesia nggak seterpercaya itu kah atau gimana menurut pandangan Bapak nih? Ya, kalau saya bilang sih bukan asuransinya ya. Semua asuransi sih sama ya. Yang tadi yang saya setuju dengan pendapat Ibu Soeng juga, yang dimana masing-masing kan punya produk, punya ketentuan ya. Cuma kembali kitanya lebih harus jeli aja gitu. Dan yang terutama adalah yang memasarkannya, artinya tenaga pemasarnya ya, konsultannya, di mana dia menguasai apa tidak. Sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Saya ambil asumsi seperti ini. Misalnya nih ya Ibu Devintia ya, Ibu Devintia seorang dokter lah, seorang dokter ya. Terus saya seorang pasien nih ya. Saya datang misalnya saya punya keluhan, saya pusing, muntah gitu ya. Terus saya datang ke Bu Devianti. Saya datang ke dokter, terus Bu Devianti nggak nanya saya, langsung bukain resep gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah saya mau terima itu resep gitu? Ya, Mas. Mungkin dalam hati saya kan saya akan pikirkan, oh gila ini dokter paranormal banget ya, dia nggak tahu kondisinya kayak gimana, langsung kasih resep seperti itu kan, gitu. Nah tentunya kan pasti kan sebagai seorang dokter yang profesional, Bu Devi Entia ya pasti akan menanyakan anamnesis saya kan, perjalanan kesehatan saya seperti apa yang saya rasakan segala macam ya, gitu. Nah itulah yang harus kita cari dari tenaga pemasar ataupun financial advisor-nya, yang dimana mereka menganalisa kebutuhannya dan dia profesional gitu. Dia profesional, dia memberikan namanya advice yang benar-benar bukan berdasarkan kepentingan dia, tapi kepentingan dari si klien tersebut. Ya, saya ambil contoh misalnya pada saat itu ada seorang klien saya, ya dia bicara, terus kemudian saya bilang, oke Pak, untuk yang namanya waktu itu kebetulan di perusahaan saya belum ada namanya produk asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Dan kemudian saya bilang sama dia, Pak, ini kan Bapak harus memenuhi namanya asuransi kesehatan ini yang sesuai tagihan. Di perusahaan saya belum ada, dan saya bisa rekomendasi kepada Bapak, ini beberapa perusahaan dengan produk yang bagusnya seperti ini. Gitu. Jadi ini yang menjawab kebutuhan Bapak, seperti itu. Ya, jadi ya kita harus fair gitu, bahwa kalau misalnya emang ada yang bagus, ya kita harus memberitahu. Seperti itu sih, Bu Devianti. Oke, jadi harus yang sesuai gitu. Cukup Ya. Terus betul ya. tambahan lagi kalau misalnya ada yang berpikir, saya mau beli asuransi di luar segala macam lebih terpercaya. Guys, belum tentu loh Bapak Ibu ya. Saya ini kan belajar hukum ya. Kita tahu bahwa hukum di Indonesia dengan hukum di luar itu berbeda, apalagi hukum warisnya. Ya, jadi jangan anggap beli asuransi di luar negeri murah, bagus ya. Nah, kita tahu ya hukum di sana seperti apa apabila terjadi yang namanya klaim ya, terus kemudian pengajuannya seperti apa, dan kemudian jangan lupa mengenai pajak juga gitu. Jadi banyak hal yang mesti kita ketahui. Ingat, jangan karena kita tidak tahu apa-apa dan kita ambil dan kemudian nanti di kemudian hari baru menyesal. Itu sih.
Benar-benar. Jadi apa ya, banyak faktor ya Pak yang harus diperhatikan sebelum nggak cuman policy-nya, tapi juga harus lihat faktor A, B, C-nya. Kalau misalnya kita Yes, tinggalnya di luar negeri ya memang kayaknya harus beli asuransi di sana sih. Tapi karena kita adalah domisilinya di Indonesia kayak gitu, mungkin kita harus lebih aware aja tentang gimana perbedaan antara hukum yang terjadi di luar dan di dalam, nggak cuman soal harga aja ya Pak yang dibayarkan gitu. benar. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan nih, mumpung sama Pak Johan yang selalu punya banyak sekali cerita. Kasus yang menarik. Oh, Pak Arjo, raise hand lagi. Oke, boleh silakan Pak Arjo, gimana? Ya, jadi saya udah kirim pertanyaan lewat chat tadi, suruh ada 4 pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau untuk masyarakat yang selama ini mengandalkan BPJS itu gimana Pak? Karena mereka ya memang kemampuan finansialnya memang sangat terbatas gitu kan. Jadi kalau mesti beli, kalau punya tambahan itu repot Pak. Apalagi kalau untuk sekedar makan aja belum tentu bisa gitu. Itu pertama. Kedua tadi juga ada misalkan kalau dalam situasi tertentu di mana harus menyewa pengacara untuk bisa klaim gitu, itu kan malah nambah biaya lagi Pak. Jadi udah warganya miskin, harus beli asuransi tambahan, harus menyewa pengacara juga. Nah, itu buat banyak orang itu sudah sangat bikin mumet Pak, bikin pusing Pak. Belum lagi kalau kayak misalkan dari segi etika ya, kalau untuk asuransi kematian, olah-olah mengharapkan ini anggota keluarga orang tua saya itu cepat mati aja deh biar bisa cepat klaim. Itu seperti apa gitu etikanya yang seperti itu gitu Pak. Jadi kalau mengandalkan asuransi kesehatan itu seperti dari segi etika itu seperti apa. Kemudian tadi juga dari yang Ibu tadi testimoni dehidrasi, kenapa nggak minum air putih aja Bu yang banyak, kan memang pola hidup sehat kan memangnya harus begitu kan, minum air putih yang banyak. Waktu seperti zaman COVID ya, minum air putih yang banyak, jangan minum air yang manis-manis dan segala macam itu Pak. Gimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, kalau bagi saya untuk BPJS, dari awal kan tadi saya sudah kasih tahu bagi misalnya yang punya BPJS ya silakan, ya kan, tetap dilanjutkan. Saya pribadi pun walaupun saya punya asuransi swasta, saya juga tetap punya BPJS. Kenapa? Kita anggap ini kan kita berbagi ya, artinya subsidi silang gitu. Dan emang saya berharap ke depannya kalau misalnya Indonesia lebih baik, artinya dalam pengelolaan untuk asuransi kesehatan itu akan lebih keren karena saya berharap kayak di luar negeri ya. Jadi untuk asuransi kesehatan di cover dari pemerintah seperti itu. Tapi kan kita cuma bisa berharap saat ini ya. Jadi kalau misalnya saat ini mampunya adalah BPJS silakan mempunyai BPJS. Dan sekedar tambahan juga buat teman-teman ya, bagi yang teman-teman punya BPJS yang gratis tapi mampu ya segera dirubah ya, yang gratis jadi mampu ya, artinya langsung bayar ya, jangan tetap memakai fasilitas BPJS gratis. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian memakai BPJS gratis kemudian punya asuransi swasta, kalian tidak bisa double claim. Karena pada saat nanti kalian mau klaim untuk asuransi swastanya, maka dari dokter BPJS tidak akan memberikan statement apapun atau membantu hal dalam klaim itu. Tinggal dari dokternya tinggal ngomong gini, lah kamu punya asuransi kesehatan swasta bisa bayar, kenapa BPJS gratis? Artinya kamu mampu dong, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu itu dipastikan ya, jangan sampai lengah itu, ya, gitu. Terus ya, kalau misalnya dibilang asuransi menyumpai cepat mati, ya sebenarnya itu statement yang lama sih, Pak. Ya, jadi itu bagi orang-orang yang namanya mungkin zaman dahulu ya, gitu. Ya, saya baru mengalami yang namanya teman saya, suaminya meninggal, ya, terus kemudian masih seumuran saya, masih umur 47, meninggal tiba-tiba pagi-pagi dibangunin sama istrinya kaku, ya, udah kaku, terus kemudian udah dingin, dan dia shock, dan kemudian pada saat lagi di rumah duka, beberapa teman tanya, laki lu udah punya asuransi jiwa belum? Terus si istrinya bilang, wah, nggak ada. Dia waktu berapa kali ditawarin aja dia selalu bilang, emang lu mau nyumpain gue mati, gitu kan, seperti itu ya. Dan si istrinya ini adalah ibu rumah tangga, anak sekolah di Jubile, ya, sekolah mahal itu, dua anak ya, SMA kelas 1 dan SD kelas 2, seperti itu.
Nah, kebayangkan gimana dia melanjutkan hidupnya. Tapi berjalannya waktu itu dia minta tolong saya untuk bantu ngurus segala macamnya, karena dia nggak ngerti apa-apa. Ya, puji Tuhan, akhirnya ada beberapa asuransi yang dia punya. Mungkin dia ngambil karena dia tidak enak, ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga anak istrinya masih bisa melanjutkan hidupnya. Kan yang tadi di awal saya bicara kan, asuransi itu bicara bukan dari bukan untuk kita, tapi dari kita adalah kepala keluarga, pencari nafkah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai. Karena ya seperti janji saya kepada anak-anak saya akan menjaga mereka bukan selama saya masih hidup, tapi selama mereka masih hidup. Artinya, walaupun saya tidak ada, mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya. Karena kita bicara orang yang hidup itu masih butuh biaya. Seperti itu, ya. Jadi mengenai mungkin asuransi yang nyumpain mati itu, analoginya simpelnya gini Pak. Kalau saya ketemu orang yang seperti itu bilang nyumpain mati, saya bilang, wah salah. Justru kalau nyumpain mati nih, maaf kata nih, baru masuk misalnya 2 juta, terus asuransi jiwanya dapatnya, anggaplah misalnya 500 juta ya. Baru masuk nih, bayar 2 juta, terus besok meninggal kecelakaan, keluar 500 juta. Yang rugi siapa? Yang rugi pihak asuransi. Masa asuransinya mau nyumpain cepat mati? Yang ada dia rugi dong. Seperti itu kan. Dan kita tentunya ya perusahaan maupun tenaga pemasar ya mereka nggak mungkin nyumpain. Mereka malah akan doain panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki. Kenapa? Masih bisa tetap bayar terus. Seperti itu kan. Kalau misalnya disumpahin cepat mati ya rugi dong. Gitu kan, udah bayar sekali mati ya nggak dapat komisi terus perusahaan rugi kan seperti itu kan. Jadi banyak kan kalau saya bicara seperti itu orang yang dengarnya pun iya juga ya dia bilang gitu kan. Gitu sih. Ya terus kemudian mengenai tadi Ibu Soeng ya kan gitu. Nah, kalau saya rasa sih dia nggak minum air putih, mungkin kan tadi kan dia pakai buat jalan-jalan happy kali dia di luar dingin segala macamnya gitu. Ya, itu sih. Nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi, mungkin nanti sesinya ya, Bu Devi ya bisa kita undang spesial Bu Soeng bicara tentang gagal ginjal. Itu Ya. menarik. Oke. Nah, Pak Gunawan mau raise hand, silakan Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Johan. Malam Pak Gunawan. Saya Gunawan, saya mau bertanya, kalau misalkan ada saudara saya itu tuh pernah didiagnosa spinal bifida. Jadi ketika waktu itu dia punya asuransi tapi telat bayar sehingga lapse gitu. Dan pada saat itu juga akhirnya terungkap, waktu klaim terakhir itu sempat terungkap kalau dia ada spinal bifida. Jadi dia tetap bisa klaim waktu itu, tapi ketika polis yang lapse, dia mau pulihkan, ternyata si perusahaan asuransinya nggak bisa pulih lagi polisnya. Emang spinal bifida itu sebegitu kritiskah? Karena si saudara saya itu kelihatannya masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Ya mungkin itu kalau Bapak pernah ketemu kasusnya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih sama-sama Pak Gunawan. Spina bifida itu kalau saya lihat itu kan berhubungan dengan sumsum tulang belakang ya Pak ya, yang gagal berkembang dengan baik ya. Iya betul Pak. Kalau saya searching di Google, dia di tulang ekornya tuh seperti nggak tutup rapat gitu Pak. Jadi dia seperti ada benjolan keluar sedikit gitu. Betul. Kalau misalnya itu berarti kan bisa dibilang kalau misalnya untuk pengajuan asuransi kesehatan pastinya untuk berat untuk namanya untuk diterima kembali Pak seperti itu. Makanya kalau misalnya udah ada riwayat gitu awalnya kan udah diterima terus kemudian maaf tadi lapse ya sehingga terus dianalisa ulang. Makanya itu yang kita wanti-wanti kalau misalnya sudah ada riwayat jangan sampai lapse gitu. Karena kenapa? Rugi bagi yang sudah diterima itu seperti itu. Nah paling ke depannya ya yang bisa dicoba adalah dengan asuransi mungkin kalau kesehatan nggak bisa ya satu-satunya cara ya pakai BPJS Pak seperti itu. Terus kemudian ke depannya mungkin dia bisa kita lihat perkembangannya nanti ya. Karena ini masih umur berapa ya Pak? Boleh tahu nggak? Sudah usia 44. Oh, udah usia 44, sudah dewasa banget ya berarti ya. Iya. Seperti itu ya. Hasil pemeriksaan terakhirnya juga membuktikan masih ada ini. Ada. Jadi dari segi dari foto ronsen kelihatan seperti ada benjolan di tulang belakangnya.
Oke. Ya apalagi ada benjolan di tulang belakang ya kan seperti itu kan. Gitu. Iya. Paling ya untuk asuransi kesehatan berat sih Pak gitu. Saran saya ya kalau misalnya emang dia udah berkeluarga, dia tahu bahwa asuransi jiwa itu penting ya buat keluarganya dia, ya dia bisa mengajukan asuransi jiwa Pak, seperti itu. Karena asuransi jiwa masih ada kemungkinan untuk bisa masuk. Karena kan Oh, yang namanya jiwa itu kan yang punya yang maha kuasa Pak. Seperti itu. oke. Ya. Oke, makasih Pak ya. Sama. Oke. Ini ada pertanyaan, kayaknya nih akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak, karena nggak kerasa udah mau jam 9, jadi nanti kalau misalnya mau Jadi ada seru ya. ada pertanyaan, karena banyak banget pertanyaan tentang asuransi ini, boleh langsung menghubungi Pak Johan nantinya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Deon. Malam Pak, ya malam. Kalau yang insuransinya cashless berubah menjadi reimbursement, gimana ya? Dan tanggungan pendamping kok berubah sekarang? Bukannya menjadi beda dengan klausul di awal? Ini yang dimaksud dari cashless menjadi reimburse gitu. Ini pasti ada penyebabnya. Mungkin tadinya misalnya dia bisa cashless, ternyata reimburse itu mungkin ditemukan ada data seperti itu. Ya, atau kemungkinan tidak di rumah sakit yang kerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut gitu. Nah, kalau mengenai masalah biaya pendamping, nah ini kita mesti lihat lagi ya klausa yang dari awalnya gitu. Apakah klausa yang dari awalnya diambil itu ada biaya pendamping dan kemudian ada perubahan gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan kan pasti ditanyakan juga kepada si pemegang polisnya ini apakah dia mau berubah atau tidak. Kalau dia tidak mau berubah, biasanya ada konsekuensinya. Mungkin ada kenaikan preminya, ada preminya lebih naik, atau misalnya yang lainnya seperti itu sih. Jadi kita mesti lihat case by case ya, surat penawarannya itu gitu. Jadi setahu saya asuransi itu tidak serta-merta menghentikan, tidak dengan namanya pemberitahuan. Semua harus ada pemberitahuan. Atas dasar apa mereka menghentikannya, tentunya ada pemberitahuan itu. Itu sih. Dan saya harus perlu melihat suratnya itu. Itu Bu. Itu ya Pak Deon, cukup? Harusnya Pak Jo, Ya, izin ya, terakhir Bang ya Yan. tanya. Tapi ini dari sisi paralegal ya. Hmm. Yang nomor satu, bila perusahaan ditutup oleh OJK, contoh Kresna Life, itu nasib pemegang polisnya, unit holder itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bila tentang asuransi jiwa kredit nih, bila ada kasus dia akan klaim gitu karena kematian, tapi posisi riwayat pembayarannya itu collection 5 atau 4. Jadi apakah asuransi itu berhak tidak membayarkan klaimnya? Saya tanya dari sisi paralegal ya. Oke, makasih. Oke, yang pertama mengenai asuransi yang tadi ya, yang dimana sudah tidak beroperasi ya, gitu. Yang jelas kalau misalnya seperti itu ya, biasanya kita melakukan namanya pendaftaran dan gugatan seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dia sudah seperti inilah kasus apa sih yang yang kripto itu yang Indra Kents Contohnya Kresna Life, Pak, ditutup OJK ya gitu. Gimana ya. tuh? Jadi artinya sekarang kalau misalnya asetnya itu udah disita segala macam, kalau kita udah melakukan namanya pelaporan, ya udah terdaftar, pada saat nanti hakimnya mengetok aset yang disitakan itu untuk dibagikan, ya daftar yang sudah namanya sudah melaporkan itu ya bisa kebagian Pak. Tapi kalau misalnya tidak melaporkan ya tidak kebagian gitu. Seperti itu sih. Ya. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa ya Pak? Saya lupa, sorry. Tentang asuransi jiwa kredit. Jadi si nasabah mau ngeklaim karena kematian kan biasanya kreditnya lunas tuh. Ya, tetapi banknya dan asuransi tidak membayar karena alasannya collection gitu. Collection. Collection itu gagal bayar, kreditnya macet. Ya. Oh. Gimana ya caranya? Oh. Ya itu bisa ini sih Pak. Itu nanti Bapak bisa konsultasi aja Pak. Langsung WA ke saya aja. gitu ya Pak, nanti jadi bisa WA, nanti pertanyaan lebih detail, lebih dekat, lebih
Boleh menghubungi Pak Johan di 0817861977 atau di 0819861977. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut bisa melalui WA karena tiba-tiba udah jam 9. Eh, Iya ya, nggak berasa ya Bu ya? Ya, udah nggak terasa banget selalu, makanya selalu menyenangkan kalau bersama Pak Johan, saya yang bilang. Nah, sebelum menutup, saya mau menjelaskan lagi tentang iCommunity, tapi saya boleh minta closing statement dari Pak Johan setelahnya, gitu ya, boleh ya Pak ya? Oh, Oke, closing. jadi saya share dulu tentang iCommunity, nanti baru closing statement gitu. Nah, gimana nih Bapak Ibu kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu gitu. Jadi pernah nggak atau akhir-akhir ini Bapak Ibu sekarang lagi merasakan networknya udah mulai berkurang, relasi bisnis masih gitu-gitu aja. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir sih karena masalah tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Nah meskipun Bapak Ibu udah merasa bahwa saya udah ikut bazar, komunitas, event, tapi masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi untuk kemajuan bisnis bersama. Nah, ada 3 alasan penting kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity. Yang pertama, ada akses networking, ya kan? Jadi tadi kenalan dulu nih di awal-awal. Kenalan dulu di mana usahanya apa, terus habis itu ada akses learning, contohnya malam hari ini di iCommunity Level Up Club, terus ada akses contributing. Nah, yang benefit kedua adalah quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention, dan of course biayanya low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan juga banyak konten freemium untuk agar skill bersama. Nah, ini ada 7, harusnya ada 7 program nih di iCommunity. Jadi ada iCommunity Level Up Club, ada Business Matching, jadi kayak kumpul bareng para pebisnis di beberapa daerah atau secara online maupun offline kayak gitu. Terus ada one-on-one meeting, ada refer a business, ada company visit, business summit. Terus yang terakhir ada iCommunity live talks di Instagram setiap 2 minggu sekali. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau tadi udah ketemu nih di iCommunity Level Up Club, nanti bisa kita ngobrol lebih intens lagi, lebih dekat lagi di iCommunity Business Matching. Terus kalau udah ada yang cocok nih sama satu sama lain, bisa di one-on-one meeting dan itu refer a business. Ini contoh iCommunity Business Matching secara online ya, bisa dicek di websitenya www.icommunity.id. Terus kalau misalnya mau daftar juga bisa di www.icommunity.id. Di situ bisa jadi member kita, ada yang guest, ada yang berbayar dari 250.000 dan Bapak Ibu bisa menikmati berbagai manfaatnya kayak gitu. Ada yang bisa buka iCommunity Business Matching, jadi kayak mau mengumpulkan orang-orang gitu untuk saling kumpul para pebisnis dan profesional untuk berbagi network gitu. Ini contohnya di iCommunity Business Matching. Terus iCommunity Business Matching secara offline, jangan khawatir, kita nggak hadir di cuman Jakarta aja, enggak, Jakarta sekitarnya no. Kita hadir di Bandung, di Surabaya, di Batu, di Malang, di Bali, di Medan, pokoknya seluruh Indonesia deh. Nah, semua informasinya itu ada di iCommunity official gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu, sekarang kita followersnya udah mencapai 1.500 nih. Nanti akan diupdate lagi nih PPT-nya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya minggu depan nanti akan ada Cerdas Finansial by iCommunity. Jadi kita akan ngobrolin soal pajak. Ini selalu menarik ya, karena pajak selalu jadi bahan obrolan yang penting untuk nggak cuman kita ketahui, tapi penting juga kita lakukan karena masih banyak yang bingung tentang pajak. Nah, kalau misalnya mau ikutan gimana? Nanti bisa menghubungi business development kita. Ada Bu Nadila atau Bu Anisha. Nanti bisa share kontaknya di kolom chat gitu ya. Oke. Kembali ke Pak Johan, boleh Pak dikasih closing statement-nya untuk malam hari ini?
Haruskah kita punya asuransi atau gimana gitu Pak? Boleh. Oke, terima kasih Bu Devi. Bapak Ibu, di akhir saya akan sampaikan ya, keikutsertaan Bapak Ibu ya di Zoom ini menunjukkan betapa Bapak Ibu ingin lebih mengetahui dan memperdalam pemahaman tentang klausal polis asuransi. Dan tidak perlu dipikirkan bagaimana Bapak Ibu akan mendalami klausula tersebut. Karena sebagaimana Bapak Ibu telah mendapatkan edukasi yang benar, akan lebih bijak membeli asuransi dari agen yang profesional. Demikian sih informasinya. Gitu. Terima kasih. Pakai agent profesional itu penting banget untuk biar nggak merasa dibohongi atau gimana gitu ya. Oke, sebelum kita menutup seperti biasa boleh kita foto bersama dulu meskipun secara online. Boleh Bapak Ibu start videonya gitu ya. Kita foto bareng. Oke, terima kasih banyak. Boleh Soeng, Pak Juanda, Pak Gunawan, selamat malam. Oke, kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Boleh bilang makasih juga ke Pak Johan atas ngobrol kerennya malam hari ini. Terima kasih Pak Johan. Thank you Terima kasih, Bu. semuanya. Thank you Pak Johan. Tahu ya. Selamat malam. Thank you.